Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sampul buku itu bisa mengikat inilah apa namanya ketertarikan terhadap suatu buku. Contohnya itu sampul Summer Breeze. Sebenarnya sampul Summer Breeze itu udah menggambarkan ceritanya, cuman mungkin gara-gara terlalu kartun jadi ya kelihatannya itu kayak cuman buku remaja biasa, padahal itu ceritanya bagus banget. Cerita bukan tikung-tikungan sih, cinta segitiga lebih tepatnya. Terus judulnya Summer Breeze kurang sih, maksudnya itu kurang menggambarkan. Walaupun ada hubungannya dengan musim panas, summer, cuman kurang aja. Cuman itu udah bagus sih judulnya, maksudnya itu judulnya itu nggak terlalu kayak sinetron-sinetron Indonesia. Bapakku ternyata siapaku, ya itulah. Oke, terus ada undang-undang hak cipta. Nah ini ada juga ya, mungkin kalian nyantumin kayak gini di buku kalian, buku kelas, terus sampul buku kayak gini. Nah terus ada identitas buku nih. Identitas buku itu kayak kalau umpamanya ada identitas penulis, ada identitas buku. Kalau identitas buku itu ya isinya itu identitas penulis. Habis itu ada sambutan kepala sekolah, kata pengantar, daftar isi. Nah, kayak gini nih daftar isinya. Terus ada bagian isinya yaitu ceritanya, terus identitas penulis. Nah, udah. Oke, kita malu lagi. Kita masuk ke materi mengulas buku. Nah, kita masuk ke mengulas buku. Nah, apa itu buku? Lembar kertas yang berjilid berisi tulisan atau kosong. Atau kalau umpamanya ini juga buku bisa diartikan dengan kitab. Nah, ini aku rela di penjara asalkan bersama buku karena dengan buku aku bebas. Ini kata Muhammad Hatta. Buku juga jendela dunia sih. Kalau umpamanya kalian lihat di negara-negara berkembang itu kayak Jepang, terus ya pokoknya negara-negara berkembang Amerika, Jepang, Korea, Turki. Nah, tuh. Jadi setiap apa namanya? Setiap negara itu mereka itu setiap kotanya itu punya ini apa namanya? Punya perpustakaannya masing-masing, perpustakaan setiap daerahnya. Jadi perpustakaan ini penting. Aku pernah dengar suatu pepatah atau quotes lah singkatnya kalau bahasa gaulnya itu apa ya? Aku lupa lagi, tanpa perpustakaan maka suatu bangsa akan hancur atau gimana gitu. Jadi itu menggambarkan bahwa buku itu sangat penting. Nah ini bagian buku nih. Tadi itu ada sampel buku. Terus nanti ada nih yang ini nih. Ada sampel buku, terus ini juga sampel buku. Nah, terus ini ada apa namanya? Bukan hipotesis, apa sih itu namanya? Lupa lagi aku. Nah ini bagian buku nih. Ada judul buku, sampul depan buku, penulis buku, ilustrator buku, punggung buku nih, punggung buku. Terus ini sampul belakang. Nah ini sinopsis. Nah ini sinopsis nih. Terus kode batang buku. Nah ini kok ada kayak gininya. Ini punggung buku. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau umpamanya ditarik atau kan buku itu kan nggak mungkin kan mau digeletakin atau gimana. Pasti kan ditaruhnya tuh menyusun ya menyusun vertikal. Maka dari itu ada punggung buku biar tahu itu buku apa. Nah, terus struktur teks tanggapan. Ada identitas buku, pembuka, analisis, dan evaluasi. Nanti kita juga bahas latihan ya. Habis itu aku lanjut ke materi surat pribadi dan surat dinas. Nah, surat. Umumnya surat diartikan sebagai cara penyampaian suatu maksud secara tertulis. Akan tetapi surat memiliki pengertian khusus, yaitu sehelai kertas atau lebih yang digunakan untuk komunikasi secara tertulis. Fungsi surat. Fungsi utama surat ialah sebagai media komunikasi. Selain itu, surat juga memiliki fungsi lainnya, yakni yang pertama sebagai alat bukti tertulis. Contohnya kayak surat dinas, surat izin, terus sebagai alat pengingat yaitu memo,
Terus sebagai bukti sejarah, sebagai suatu kenangan, sama sebagai pedoman dalam bertugas atau berkegiatan. Nah, ini ada pilihlah salah satu surat. Cuma nanti kita bisa lihat slide-nya. Nah, apa perbedaannya menonjol antara surat pribadi dan surat dinas? Yang pertama, secara bahasanya. Kalau umpamanya surat dinas itu mereka itu makainya formal, bahasa formal. Sedangkan kalau umpamanya surat pribadi itu makainya itu bahasa biasa aja. Umpamanya mau pakai bahasa gaul boleh asalkan sopan. Jangan semena-mena, walaupun yang kita kirim itu ke teman kita yang mungkin toksik atau apa ya, setidaknya ya mungkin dikurangi lah, cuman nggak bisa gitu. Maksudnya itu secara teori begitu, cuman secara pelaksanaannya nggak akan bisa seperti itu. Apalagi surat ya. Kalau umpamanya WA mungkin masih bisa dihapus atau gimana lah. Kalau surat kan bukti tertulis lah. Beda aja gitu kalau mau menulis surat, nyatain perasaan pakai surat sama pakai WA. Ya, aku belum pernah sih. Maaf. Oke, aku lanjutkan. Terus mengapa surat pribadi tidak menggunakan kop surat? Karena kalau umpamanya surat pribadi kan biasanya cuma buat satu orang ke orang dari di antara satu orang ke orang yang lain gitu ya, gitulah. Ngirimnya satu sama lain, jadinya juga nggak perlu pakai kop surat lah. Terus karakteristik surat pribadi menggunakan bahasa non formal atau semi formal, tidak ditulis pada kertas berkop berisi masalah pribadi. Nah, nanti aku kasih contohnya. Terus karakteristik surat dinas menggunakan bahasa formal, ditulis pada kertas berkop yang menunjukkan identitas lembaga dan instansi, berisi masalah yang bersifat kedinasan. Nah, ini nih, kop surat itu yang ini nih. Bagian atas nih. Atau aku coba pakai Google ya. Supaya lebih jelas. Iya, supaya lebih jelas. Nah, kop surat itu yang atas ini nih. Ada nama lembaga, terus logo, identitas lembaga, nomor telepon, dan fax. Fax atau apalah, aku nggak tahu bacanya. Terus ada email dan website lembaga sama alamat lengkap. Nah, ini nih kop surat. Kalau mau surat pribadi nggak perlu pakai kop surat. Nah, apa isi yang terdapat pada contoh surat dinas di atas? Surat dinas di atas ini ada ini nih kop surat, terus ada isi suratnya, terus ada tanggalnya, terus ini ada orang yang dituju itu siapa. Nah, nomornya nih, nomornya itu 0831, berarti ini 0831 ini aku kurang paham sih. Nggak tahu ini surat ke 831 atau gimana. Tujuannya habis itu isi suratnya, terus ini ada tanda tangan kepala sekolah atau apalah. Nah, terus ditunjukkan kepada siapa surat pribadi di atas. Nah, ini surat pribadi di atas ini ditujukan untuk Kak Fanya. Terus bagaimana bahasa yang digunakan pada surat pribadi di atas nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, bagaimana kabarnya? Semoga Kakak tidak ada kekurangan suatu apapun di sini. Kabarku baik-baik saja seperti yang Kakak harapkan. Oh iya Kak, sudah hampir 3 tahun kita tidak pernah, ini nggak tahu typo apa gimana, tidak pernah perlu bertemu. Dan di sini aku sangat merindukanmu. Aku tahu kakak sedang sangat sibuk bekerja dan aku juga merindukanmu. Aku tahu kakak sedang sangat sibuk bekerja dan aku juga disibukkan oleh kegiatan sekolah beserta tugas-tugasnya. Kak, semester ini aku akan ada kenaikan kelas loh. Doain agar nilaiku bagus-bagus ya kak. Supaya nanti segera bisa mengunjungi kakak di Malang. Ayah ibu titip salam buat kakak. Salam rindu dan semoga selalu sehat di sana. Jangan lupa memberi kabar apapun jika ada masalah. Ayah ibu juga bilang sangat kangen dengan cucunya di Malang. Oh iya, nanti kalau aku main ke Malang, ajak aku main-main ya kak. Ya, main-main ya ke Bromo. Sudah dulu ya kak, sampai ketemu di masa liburan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari adikmu, Isna. Nah, pengirim surat itu Isna, selaku adiknya Kak Fanya. Nah, bahasa yang digunakan ini apa? Kalau aku lihat ya, bahasa yang digunakannya itu bahasa semi formal atau iya semi formal sih.
Kalau Mames semi formal mungkin Assalamualaikum. Halo Kak, gimana Kak kabarnya? Semoga Kakak kabarnya baik-baik aja. Oh ya Kak, nanti kan aku mau ujian tuh Kak, ujian semester. Nanti Kakak doa ya. Aku minta doa Kakak ya supaya nilaiku bagus-bagus aja. Iya gitulah. Ayah ibu juga titip salam buat Kakak karena kangen, salam rindu. Kalau menurutku ini bahasanya formal, semi formal, semi formal. Kalau non formal ya kayak ngomong biasa aja nih. Nah, oke, terima kasih. Ini udah ya. Berarti kita udah selesai nih untuk materi yang surat pribadi dan surat dinas. Kita lanjut ke materi yang ini nih, surat dinas. Nah, perhatikan contoh surat di samping. Nah, perhatikan surat di samping. Nah, di surat ini kita bisa lihat nih, nomor 86. Berarti ini surat ke-86 yang dibuat oleh YPUNJ. Ini ada tanggalnya nih 8 Oktober 2020, perihal perbaikan dan pengumpulan tugas pasca laporan hasil belajar tengah semester. Terus ini ada yang dituju nih, yang terhormat Bapak atau Ibu orang tua siswa. Kelas 7, kelas 8, kelas 9, SMP Lab School Jakarta. Terus ini ada yang disampaikan isi suratnya. Nah, di situ penutup nih. Demikian pemberitahuan dari kami atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu. Kami sampaikan terima kasih. Ini juga nih. Perhatikan surat di samping. Pemberitahuan cuti bersama ini ada tanggalnya nih, Jakarta 26 Oktober 2020. Ini sama kayak tadi nih. Ini yang dituju itu orang tua nih. Kalau yang tadi itu surat pemberitahuan ya. Surat pemberitahuan. Nah, ini surat pemberitahuan juga nih. Dijelasin nih. Kalau ini surat ke-86 yang YPUNJ buat, kalau ini surat 102 nih. Jadi setiap tahun itu umpama nih tanggal 1 umpamanya tanggal 31 Desember YPUNJ buat surat ke 300. Terus nanti pas besoknya berarti udah kereset tuh. Jadi 001 YPUNJ SMP 02 ini harusnya Lab School Jakarta. Cuman ini Lab School Jakarta tahun 2021. Berarti kereset lagi setiap tahun. Ini tadi ini kan surat ke-86, ini surat ke-102, yang ini itu surat ke-151. Ini surat pemberitahuan nih. Karena udah ganti tahun jadi kereset nih. Yang ini udah sampai 151 ini 178. Kereset lah singkatnya. Tapi masih tahun 2022 tahun 2021 ya. Mungkin sesuai, aku kurang paham juga sih. Nah, ciri-ciri surat dinas berdasarkan 5 contoh surat yang sudah kamu perhatikan, maka dapat disimpulkan ciri-ciri surat dinas adalah yang pertama bersifat kelembagaan, dikirim dari lembaga ke lembaga atau lembaga ke individual. Ke individu. Maksudnya lembaga ke lembaga ini kayak umpamanya kayak inilah kayak umpamanya apa ya? Kalau di pelajaran IPS itu kayak individu dengan individu, individu dengan kelompok, interaksi sosial, individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, gitu. Terus format surat sudah dibaku, maksudnya itu pakai bahasa formal, pakai bahasa yang baku. Terus penyampaian singkat langsung pada pokok persoalan, gak bertele-tele. Halo Kak, umpamanya, gimana kabarnya? Semoga kakak baik-baik saja atau orang tua baik-baik saja. Terus nanya kabar lah, kayak umpamanya sehat, di situ. Ya begitulah, nanya kabar sehat. Mereka cuman kalau surat formal itu cuman semoga Bapak Ibu sedang dalam keadaan sehat walafiat. Contoh itu. Terus langsung tuh masuk ke materinya, nggak bertele-tele. Terus menggunakan bahasa Indonesia yang baku yang komunikatif dan santun, menggunakan kop atau kepala surat. Kop surat itu yang ini nih. Di kop surat ini ada nama lembaga, logo lembaga. Udah situ aja. Soalnya di kop surat Lab School ini
Kop surat itu nggak harus yang kayak gini nih. Lengkap gini kayak umpamanya ada nama lembaganya, terus identitas lembaga, alamat lembaga, email, terus nomor telepon lembaga. Sebenarnya nggak harus. Kan yang penting kan kalau bikin surat itu yang penting tersampaikan isi yang dimaksud. Jadinya di surat Lab School ini cuman kayak gini nih. Ada nama lembaganya, ini lembaganya sama identitas lembaga atau apa ya ini. Yang di atas itu Yayasan Pembina Universitas. Nah, yang ini nih identitas lembaga, iya. Oke, aku lanjutkan ya. Pengertian surat dinas. Surat dinas adalah surat yang isinya berkaitan dengan urusan kedinasan seperti surat pemberitahuan, surat tugas, surat kuasa, surat perintah, memo, dan sebagainya. Memo itu pengingat gitu. Jenis-jenis surat dinas. Yang pertama, surat pemberitahuan, memberitahukan atau mengumumkan suatu hal. Terus ada surat kuasa, pemberitahuan kuasa satu pihak kepada pihak lain. Terus surat undangan, ajakan untuk menghadiri suatu kegiatan. Terus ada memo, pesan yang difungsikan sebagai pengingat. Terus ada surat keterangan, menerangkan kondisi seseorang dalam suatu instansi. Terus ada jenis surat dinas, ini masih sama ya. Ada surat permohonan nih. Surat sama dengan surat permintaan. Permohonan sama permintaan itu sama aja. Terus ada surat identitas dikirimkan oleh instansi yang isinya berupa pemberitahuan. Nah, surat pemberitahuan sama edaran kurang lebih sama sih, cuman iya, kayaknya kurang lebih sama ya. Terus iya sama aja sih. Terus kurang lebih. Terus surat instruksi, perintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal. Surat keputusan pemberitahuan tentang suatu keputusan yang diambil. Contoh pas zaman-zaman COVID tuh, atau kayak umpamanya kelas kalian pernah ada yang kena COVID tuh. Terus ada surat pemberitahuan atau surat keputusan atau zaman-zaman COVID dulu lah. Kayak umpamanya kita cuma libur 2 minggu, terus nanti dinormalkan lagi masuk tapi dengan protokol kesehatan. Terus ada surat keputusan keluar tuh. Ternyata masih diundur lagi 2 minggu lagi liburnya. Ya, tahu sampai sebulan. Pas itu PJJ. Mana aku lihat adik kelas itu kayak happy banget. Iri tahu. Apa namanya perpisahan mereka itu kayak meriah banget. Terus surat yang diberikan untuk melakukan suatu dinas atau tugas. Nah, ini surat tugas. Oke, aku lanjut ke materi ini. Kata sapaan. Kata sapaan atau pronomina. Nah, kata sapaan yang menunjukkan kekerabatan. Itu kakek, nenek, bibi, paman, tante, ibu, ayah, ananda, abang, kakak, mas, dan sebagainya. Kata sapaan berbentuk kata ganti, yaitu kamu, engkau, saudara, Anda, tuan, nyonya, dan sebagainya. Kamu udah makan belum? Nah, itu salah satunya. Namanya nih, aku nyapa Alta nih. Halo Alta, gimana kabarmu? Kuharap kamu sehat-sehat aja ya. Terus kamu udah makan belum? Kalau belum makan, makanlah. Gitu contohnya. Mungkin agak gimana ya, kasar. Gak tahu bahasanya terlalu gimana, kasar. Maksudnya itu kasar tapi halus. Cuman ya kalau umpamanya sama cowok, ini ya agak gimana aja sih. Kalau umpamanya ngingetin makan. Soalnya nggak ada salahnya untuk mengingatkan. Kan sama-sama mengingatkan kebaikan. Oke, aku lanjutkan. Kata sapaan diikuti nama Bapak Joko Widodo, Ibu Sri Mulyani, Opung Luhut, Saudara Kartiko, dan lain-lain. Ya, kata sapaan diikuti nama. Namanya ada Bapak Joko Widodo, Ibu Sri Mulyani. Kata sapaan menunjukkan kata hormat, yang mulia, yang terhormat. Pronomina. Nah, kalau pronomina atau kata ganti adalah kata yang dipakai untuk mengacu kepada kata benda nominal lain. Misalnya, kata ketua OSIS dapat diacu dengan pronomina dia atau ia. Dari segi fungsinya dapat dikatakan bahwa pronomina menduduki posisi umum, diduduki oleh nomina, yaitu sebagai subjek, objek, dan predikat dalam beberapa kalimat tertentu. Nanti join lagi ya, kita bahas soal di ILABS. Terus ada pronomina persona, diri sendiri.
saya, aku, daku, ya, ku, ini juga ku lagi, kami, kita. Orang yang diajak bicara, engkau, kamu, Anda, kau, terus kamu, kalian, kamu sekalian, dan Anda sekalian. Terus orang yang dibicarakan, ia, dia, beliau, umpama nih, oh, woi, itu loh si apa ya? Itu loh si Prabu itu apa mah Dito, jangan Dito, jangan. Ada Prabu gak? Oh, aman. Jangan. Nanti aku bisa nyari masalah. Oke, terus ada pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk terdiri atas 3, yaitu petunjuk umum, yaitu ini, itu, penunjuk tempat, sini, situ, sana, terus sama penunjuk ihwal, begini, begitu. Terus ada pronomina penanya. Pronomina yang dipakai sebagai penanda pertanyaan, biasanya yang ditanyakan adalah orang atau siapa, barang apa, atau pilihan mana. Siapa yang memberi kata sambutan? Joni habis membeli apa? Rumahmu yang mana? Nah, kalau penanya itu ya kayak siapa yang akan. Ya pronomina itu kayak apa ya? Ya kalimat tanya lah. Siapa, apa, di mana, kapan, mengapa gitu. Kalau menurutku kurang lebih sama sih. Oh, ini teks ulasan ya. Oke. Ini aku coba lanjut ya. Sen daisuki labs. Tunggu. Tunggu ya. AIS bahasa Indonesia. Wah, udah ada nih. Oke, kita bahas soal bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Indonesia ini sama halnya dengan matematika dan IPA. Matematika deh sama fisika. Kita banyak latihan, maka kita bisa. Nanti aku juga bahas soal tahun lalu ya. Kita puisi rakyat nggak masuk ya. Materi puisi rakyat enggak. Nah, ini nih buku fiksi dan ulasan. Oh ya, bukannya ada ulangannya. Buku fiksi ulasan. Ini prosedur fantasi, cerita fantasi. Cerita fantasi nggak masuk ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, buku yang berisi gagasan, ide, perasaan penulis yang bersifat fiktif dan imajinatif disebut buku fiksi. Terus salah satu tujuan teks resensi di bawah ini yaitu salah satu tujuannya yaitu menggambarkan suatu objek. Teks resensi itu ini apa namanya? Lupa lagi aku. Lupa. Oh, teks resensi itu ini apa namanya? Teks ulasan. Resensi sama ulasan itu sama. Ini jawabannya itu mengubah pandangan seseorang terhadap suatu karya. Bukan menggambarkan suatu objek. Menggambarkan suatu objek itu teks deskripsi. Iya, makasih. Iya, harus ini teks deskripsi ya. Nah, situ kalimat saran pada buku ini terdapat pada kalimat nomor. Kalau kalimat saran ini sebenarnya banyak di akhir kalimat ya. Nih, saya cukup terhenyak setelah tahu bahwa banyak sekali masyarakat Indonesia yang memiliki daya juang ya cukup tinggi. Bangkit dari keterpurukan dan keniscayaan menjadi andalan kisah dalam buku ini. Kisah-kisah yang disajikan masih dinominasi oleh pengusaha di Pulau Jawa.
Sedangkan di luar Jawa hanya 1-2 kisah saja. Nah, semoga dalam buku ini berikutnya hal ini bisa diperhatikan kembali. Nah, kalau umpamanya saran ini biasanya ada kata-kata semoga, terus harapan saya gitu. Terus ini kesalahan atau kritik yang nomor 5. Jadi jawabannya nomor 4 nih. Semoga dalam buku berikutnya hal ini dapat diperhatikan kembali, yaitu cerita di luar Pulau Jawa itu jangan cuman 1 atau 2, tapi bisa lebih banyakin dikit atau dibanyakin lagi. Terus meringkas isi buku adalah kegiatan merangkum. Buku ini memang perlu dibaca oleh siapapun, baik pelajar maupun masyarakat umum, karena setelah membaca buku ini kita dapat mengetahui betapa malangnya satwa-satwa yang terancam punah. Bahkan mayoritas penyebabnya terjadi kepunahan itu adalah ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Kutipan di atas termasuk ke dalam bagian rekomendasi buku. Nah ini nih, kalau rekomendasi ini yang ini nih, buku ini memang perlu dibaca oleh siapapun, baik pelajar maupun masyarakat umum. Nah, ini rekomendasi nih. Bukan kelebihan atau kekurangan. Jadi ini kita merekomendasikan buku. Jika kita akan meringkas isi buku, hal-hal berikut ini yang harus kita lakukan, kecuali membeli buku sebanyak-banyaknya. Keunikan buku ini bukan hanya sekedar menceritakan perjalanan usaha saja. Titik-titik. Kalau mama ada kayak gini, kalau aku ya pasti ada. Umpama nih, buku ini bukan hanya sekedar menceritakan perjalanan usaha saja, tapi jatuh bangun dalam mencapai kesuksesan. Yang ini ya, mungkin bisa dibaca-baca atau dirasa-rasain lah. Umpamanya kayak, nih, perjalanan usaha saja, alur cerita ini kan nggak nyambung. Umpamanya keunikan buku ini bukan hanya sekedar menceritakan perjalanan usaha saja, alur tokoh-tokoh ceritanya seakan-akan terlepas dari ikatan zamannya. Nah itu kurang masuk aja, jadi yang jawaban yang tepat deh. Nah ini aku sebenarnya udah benar nih cara Mangun Wijaya bercerita ke dalam novel, cuman salah nih aku malah nggak, aku ragu-ragu. Nah betapa apiknya Mangun Wijaya menyusuri. Nah ini masalah yang disoroti dalam penggalan resensi novel di atas adalah yaitu cara Mangun Wijaya bercerita dalam novel. Nih, betapa apiknya Mangun Wijaya menelusuri latar keturunan tokoh Atik. Jadinya cerita bagaimana Mangun Wijaya ini menceritakan novelnya. Nah, Halo terus Antares, ya, waktu meeting tinggal sisa 2 menit lagi. iya. Nanti aku bikin lagi. Nanti kalau umpamanya udah habis, nanti aku bikin Zoom lagi, nanti masuk lagi ya. Makasih ya yang udah join. Tapi yang diangkat dalam cerita dikemas dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Meskipun jumlah halamannya cukup tebal, alurnya tetap bagus sehingga tidak membosankan. Nah, kutipan di atas berisi tentang kelebihan buku. Rangkuman adalah hasil menyarikan semua gagasan pokok atau intisari suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang ringkas atau pendek. Nah, ini nih arti rangkuman. Kalau memang membaca buku yang akan dinilai itu ulasan, cara mengulas buku atau membuat resensi. Informasi dalam buku fiksi berupa unsur pembangun karya sastra. Terus buku yang berisikan kejadian sebenarnya yang disampaikan menurut pendapat opini kajian penulis, itu buku non fiksi. Oke, aku lanjut. Berdasarkan atas buku tersebut, jika disusun sebagai kalimat resensi tentang keunggulan novel adalah, nah, novel ini membuka nuansa baru pada zamannya. Sultan Takdir Ali Syahbana membawa pembaharuan di bidang masalah yang diungkapkan. Wanita zaman sebelumnya adalah pengabdi dalam keluarga yang bertanggung jawab kepada rumah tangga, alias penunggu rumah. Namun Sultan Takdir Ali Syahbana menampilkan kedudukan wanita setara dengan pria, bekerja, yaitu dengan bekerja aktif di luar rumah dan memajukan kaumnya yang diwakili oleh tokoh Tuti. Tokoh ini sebagai teladan di masa sekarang.